Salam, selamat berjumpa di Dongeng Eyang Kanjeng. Kali ini, Eyang Kanjeng akan melanjutkan kisah cinta Allah, cinta semua binatang yang ditulis oleh Ibu Afriani. Ya, kemarin kita sudah mendongeng tentang burung cendrawasih dan burung merak. Kali ini, Eyang Kanjeng akan berkisah tentang ciptaan Allah yang memiliki bentuk berbeda-beda. Yuk, didengarkan dengan baik. Allah menciptakan tiap tubuh binatang dengan bentuk yang berbeda. Nah, perhatikan tubuh ikan yang memiliki tulang atau duri dan kulitnya yang bersisik. Sedangkan burung, anjing, dan katak bentuk tulangnya berbeda dengan ikan. Begitulah Allah ciptakan binatang sesuai dengan lingkungan hidupnya. Dengan kekuasaannya, Allah menciptakan binatang yang tidak memiliki tulang, tapi bagian luar. Sedangkan burung, anjing, dan katak bentuk tulangnya berbeda dengan ikan. Begitulah Allah ciptakan binatang sesuai dengan lingkungan hidupnya. Dengan kekuasaannya, Allah menciptakan binatang yang tidak memiliki tulang. Tapi bagian luar dari tubuh binatang itu keras. Kepiting dan lobster contohnya. Mereka memiliki pelindung yang keras di luar tubuhnya dan tidak ada tulang di dalam tubuhnya. Kumbang, laba-laba, kura-kura, dan binatang lain yang memiliki pelindung yang keras di luar tubuhnya. Sedangkan yang hidup di laut masih ada siput dan kerang yang memiliki cangkang yang keras untuk melindungi tubuhnya. Sebaliknya, ada juga binatang yang tidak memiliki tulang dan juga tidak memiliki perlindungan yang keras. Binatang itu adalah ubur-ubur, cumi, dan cacing. Bagaimana dengan cara berjalan atau bergeraknya binatang itu? Apakah Asyifa sudah tahu? Tiap binatang punya cara tersendiri untuk bergerak. Ada yang melompat, terbang, merangkak, berenang, berlari, memanjat, dan berjalan. Perhatikan gambar ini ya. Nah, bagaimana mereka bergerak? Tahukah bahwa ada satu binatang yang bisa bergerak dengan berbagai cara? Ya, penguin yang bentuknya seperti burung tapi tidak bisa terbang. Penguin bila berjalan terlihat lucu dan ia pandai berenang dan menyelam. Ada juga loh jenis burung yang tidak bisa terbang seperti burung onta dan burung merak. Bila diamati banyak sekali binatang yang bisa bergerak di dalam air. Ada ikan berikan, berang-berang, beruang laut, rusa, juga bebek yang bisa berenang. Jadi ada banyak binatang yang hidup di darat tapi bisa berenang. Nah, sekarang apa ya makanan binatang itu? Allah sudah sediakan berbagai makanan untuk binatang yang ada di muka bumi ini. Makanan tiap binatang itu berbeda. Sapi, kelinci, dan kuda memakan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Ada sebagian binatang yang juga memakan binatang, seperti elang dan burung hantu yang memakan ular atau anak ayam. Bunda Asyifa menceritakan bagaimana si burung elang memakan ular. Dengan paruhnya yang tajam, si burung elang bisa merobek kulit ular yang ditangkapnya, lalu melumatnya di dalam perut si elang itu. Burung elang juga suka memakan anak ayam. Saat burung elang mendekat, anak-anak ayam itu segera bersembunyi.
Induk ayam selalu waspada melindungi anak-anak mereka agar terhindar dari incaran burung elang. Allah ciptakan binatang yang memakan tumbuhan dan juga memakan binatang. Perhatikan beruang yang sedang mencari ikan di sungai. Beruang memakan rumput, buah-buahan, sayuran, dan juga ikan. Nah, agar binatang tetap berkembang, Allah membiarkan ayam bertelur dan kucing beranak. Ayam bertelur lalu mengeraminya selama 3 minggu hingga telur itu menetas jadi anak ayam yang lucu. Dan dari hari ke hari anak ayam itu tumbuh menjadi besar. Bisakah Asifa menyebutkan binatang apa saja yang bertelur? Nah, sekarang bagaimana dengan kucing? Apakah ia bertelur? Kucing tidak bertelur, tapi ia berkembang dengan beranak. Lihatlah ketika kucing betina yang perutnya terlihat gendut, yang ada anak kucing kecil di dalamnya. Kucing bisa beranak 4-5 ekor sekali beranak. Lalu anak-anaknya itu tumbuh yang makin lama makin mirip seperti ibu kucing dan bapaknya. Begitu juga dengan kambing, sapi, dan binatang berkaki 4 lainnya. Kian hari anak binatang itu tumbuh menjadi besar. Sekarang kita amati binatang yang cara berkembangnya cukup menarik. Binatang itu adalah katak. Bagaimana katak berkembang biak? Katak bertelur di daun-daun yang ada di pinggir kolam. Setelah itu, telur menetas menjadi kecebong yang tidak memiliki kaki tetapi memiliki ekor. Saat ia tumbuh perlahan, kakinya akan tumbuh. Setelah itu, barulah ia menjadi katak yang dewasa dengan kulit yang keras dan mata yang besar. Ya, Asifa tahu sekarang bahwa hampir semua binatang itu punya kesamaan. Ia makhluk hidup ciptaan Allah yang hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang binatang makan pun sudah diatur oleh Allah. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hidup di darat, dan ada juga yang hidup di dalam air. Semua ciptaan Allah tak ada yang sia-sia. Semua saling melengkapi. Sayangilah binatang karena mereka ciptaan Allah. Nah, itu tadi 3 kisah yang sudah dibacakan Eyang Kanjeng dari buku Cinta Allah, Cinta Binatang. Mudah-mudahan Ananda semua suka mendengarkannya dan jangan lupa subscribe kisah dongeng Eyang Kanjeng ya. Salam.